Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Lailatul Rahmah dari kelas 5B PM Manajemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Riau. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi saya pada bab 3, yaitu lingkungan makro dan mikro pemasaran. Adapun tujuan saya membuat video ini sama seperti yang kemarin, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riavita MM. Baik, selanjutnya saya akan men-share screen dan menjelaskan apa itu konsep lingkungan makro dan mikro pemasaran. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Pendahuluan, dalam melakukan sebuah pemasaran, pemasar harus melakukan analisa terhadap lingkungan internal dan juga eksternal dalam suatu perusahaan atau mengetahui lingkungan makro dan mikro agar perusahaan dapat melihat SWOT atau kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman di masa yang akan datang. Begitu juga dalam pemasaran sebagai guru harus melakukan analisa terhadap lingkungan internal maupun eksternal karena akan menentukan guru tersebut memilih sesuai dengan kondisi di sekitar lingkungan sekolah. Dengan menganalisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman di masa yang akan datang nantinya. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas adalah bila Anda menjadi guru, jelaskanlah lingkungan makro dan mikro pemasaran Anda. Tujuannya untuk mengetahui konsep dari lingkungan makro dan mikro pemasaran sebagai guru. Tinjauan literatur. Yang pertama, lingkungan makro. Lingkungan makro ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, lingkungan demografi. Lingkungan demografi, faktor yang harus diperhatikan yaitu populasi umur, jenis kelamin, distribusi pasar etnis, kelompok pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Daya beli tersebut tergantung pada pendapatan, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang bersangkutan. Yang ketiga, lingkungan alam. Ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan tersebut, apakah memilih tempat yang curah hujan banyak atau sedikit. Lingkungan teknologi, yang dimana di sini mereka menciptakan produk-produk baru dan peluang pasar baru. Lingkungan politik disesuaikan dengan perkembangan lingkungan politik di tempat yang dipilih atau kebijakan pemerintah yang ada pada saat ini. Lingkungan kebudayaan ini biasa disebut dengan kebiasaan atau kultural, terdiri dari lembaga dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, dan perilaku masyarakat. Selanjutnya, lingkungan mikro, yang dimana lingkungan mikro ini terdiri dari pelaku-pelaku dalam perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani pasar. Pembahasan lingkungan makro sebagai guru. Di dalam lingkungan demografis, jika saya menjadi guru, lingkungan demografis saya itu di SMA. Tentunya saya sudah mengelompokkan terlebih dahulu kalau siswa SMA tersebut yang berusia sekitar 15-18 tahun. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Jika saya menjadi guru, lingkungan ekonomi saya akan memilih sekolah mana yang pendapatannya sesuai dengan kualitas diri saya. Contohnya, saya memilih SMA Plus Pekanbaru karena pendapatannya tinggi dan saya yakin dengan kualitas guru yang saya miliki, saya mampu memberi hal-hal yang berbeda dari guru lain. Lingkungan alam. Jika saya menjadi guru lingkungan alam ini, contohnya saya akan memilih sekolah di SMA yang berada di pusat kota dan tentunya di dataran tinggi agar saat hujan turun tidak banjir. Intinya saya harus mampu menentukan sekolah dengan menyesuaikan keadaan di sekitar sekolah agar saya mengajar tidak terhambat. Lingkungan teknologi. Jika saya menjadi guru, tentunya saya harus mempunyai dan dalam menguasai teknologi, komputer, dan lainnya di sekolah SMA tersebut. Lingkungan politik. Jika saya menjadi guru, saya dalam mengajar harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga patuh terhadap peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Dan tentunya semua sekolah, baik itu swasta dan negeri, mereka sudah menjalankan visi dan misi sekolah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lingkungan budaya.
Jika saya menjadi guru, tentunya saya harus menjadi suri teladan kepada siswa tersebut yang ada di SMA. Lingkungan mikro pemasaran sebagai guru, ini maksudnya bagaimana saya harus mampu bersaing dengan guru lainnya dengan mempertahankan produk saya sendiri, yaitu 4 kompetensi, yaitu adanya kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial yang mesti saya terapkan saat mengajar di SMA tersebut. Selanjutnya penutup, kesimpulan saya, lingkungan makro merupakan kekuatan masyarakat yang secara luas mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan. Sedangkan lingkungan mikro merupakan pekerjaan manajemen pemasaran dalam membangun hubungan konsumen dengan membuat nilai kepuasan. Sebagai guru, menentukan di mana guru tersebut memilih sekolah sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar sekolah tersebut. Saran saya, sebagai calon guru, sebelumnya kita harus memilih di mana sekolah yang harus kita ajar. Meneliti dan menentukan lingkungan dalam memilih sekolah itu penting karena kita akan siap menghadapi tantangan yang akan terjadi nantinya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan di bab 3 ini, yaitu lingkungan makro dan mikro pemasaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.